Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Sri Mulyani dari kelas 12 IPS 2. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Atau lebih tepatnya, menjelaskan salah satu contoh negara maju dan salah satu contoh negara berkembang. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu negara maju. Nah, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata negara maju? Apakah seperti ini? Bisa iya, bisa tidak. Jadi teman-teman, negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup yang tinggi, ekonomi yang tinggi, dan juga teknologi yang canggih. Negara maju juga memiliki kesejahteraan masyarakat yang tinggi, keamanan yang tinggi, dan infrastruktur yang berkembang. Contohnya adalah Hong Kong. Hong Kong adalah daerah administratif khusus dari Republik Rakyat Tiongkok. Status khusus ini memberikan Hong Kong otonomi yang tinggi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sistem hukum, di bawah prinsip satu negara dua sistem. Hong Kong tidak memiliki ibu kota resmi, akan tetapi kota utama dan pusat pemerintahannya adalah Hong Kong Island. Hong Kong memiliki luas 1.115 km persegi, di mana wilayah ini terletak di pantai selatan Tiongkok. Memiliki koordinat geografis sekitar 22 derajat sampai 23 derajat lintang utara dan 113 derajat sampai 114 derajat bujur timur. Hong Kong berada di wilayah yang secara geologis aktif, di mana terdapat banyak pulau dan juga semenanjung yang terbuat dari batuan granit. Di sebelah timur dan selatan, Hong Kong berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, Hong Kong berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan di sebelah utara, Hong Kong berbatasan dengan Kota Shenzhen, Sungai Cametun, dan Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong memiliki bentang alam yang bervariasi dan dinamis. Dominasi pegunungan dan bukit menjadikan topografi yang bergelombang dengan pegunungan Taimosan sebagai titik tertingginya. Kombinasi dari semua elemen alam ini membentuk lanskap Hong Kong yang unik dan menarik. Hong Kong memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jumlah penduduk yang berada di Hong Kong pada tahun 2018 berkisar 7.448.900 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 6.777 km persegi. Walaupun masih berada di kawasan Republik Rakyat Tiongkok, warga Tiongkok tidak mempunyai hak untuk menetap di Hong Kong ataupun berpergian secara bebas di negara ini. Hampir sekitar 93,6% masyarakat Hong Kong adalah keturunan Tionghoa yang berasal dari Taisan, Kanton, Chiuchau, dan Hakka. Buddha dan Taoisme merupakan agama yang paling banyak dianuti oleh penduduk Hong Kong. Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan dunia memiliki perekonomian yang sangat dinamis dan berbasis kapitalisme. Sektor jasa, keuangan, dan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi Hong Kong, memberikan kontribusi besar terhadap PDB. Pendapatan per kapita Hong Kong diperkirakan akan mencapai 66.493 US dollar pada akhir tahun 2024. Hong Kong mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama beberapa dekade, menjadikan negara ini sebagai salah satu 4 macan Asia. Ada beberapa kerjasama Hong Kong dengan Indonesia. Kerjasama ini mencakup kemudahan dan perdagangan internasional melalui MRA-AEO, layanan dokumen yang lebih efisien, serta kemudahan dalam urusan kepolisian dan imigrasi. Selain itu, kedua negara juga memfasilitasi layanan tenaga kerja, termasuk proses perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Di bidang pendidikan, terdapat kesepakatan mengenai beasiswa, pengakuan ijazah, dan mobilitas pelajar. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.
Selain itu, ada beberapa faktor yang mendukung Hong Kong sebagai negara maju. Yang pertama ada ekonomi pasar bebas. Kedua, pusat keuangan terbesar ketiga di dunia. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang tinggi. Keempat, indeks pembangunan manusia yang tinggi. Kelima, harapan hidup tertinggi di dunia. Keenam, penggunaan transportasi umum yang tinggi. Dan yang ketujuh adalah letak sebagai pusat transit internasional. Nah, itu dia penjelasan tentang Hong Kong sebagai salah satu negara maju. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang sedang dalam proses pembangunan dan meningkatkan standar hidup, ekonomi, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan pendapatan. Salah satu contoh negara yang sedang berkembang adalah Bolivia. Bolivia dengan nama resmi, Negara Plurinasional Bolivia adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Amerika Selatan bagian tengah. Dalam pemerintahannya, Bolivia memiliki ibu kota konstitusional yaitu Sucre dan ibu kota administratif yaitu La Paz. Nah, letak Bolivia ini terhimpit daratan negara lain yaitu di Amerika Selatan. Letak astronomis negara Bolivia adalah di antara 57 derajat hingga 69 derajat bujur barat dan 9 derajat hingga 22 derajat lintang selatan. Luas negara Bolivia adalah 1.098.581 km persegi, menjadikannya negara terluas ke-28 di dunia dan kelima di Amerika Selatan. Batas wilayah Bolivia yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Brazil, di sebelah selatan dengan Paraguay dan Argentina, di sebelah barat dengan Chili dan Peru, di sebelah timur berbatasan dengan Brazil. Bolivia, negara di Amerika Selatan, memiliki bentang alam yang sangat beragam akibat pengaruh pegunungan Andes. Altiplano, dataran tinggi yang luas dengan iklim dingin dan kering, menjadi rumah bagi Danau Titicaca. Lereng timur Andes yaitu Yungas, dikenal dengan hutan hujan tropis yang lebat dan curah hujan yang tinggi. Sementara itu, Llanos Orientales di bagian timur merupakan dataran rendah dengan sabana dan hutan tropis yang luas. Populasi Bolivia pada tahun 2024 mencapai 12.463.305 jiwa, dengan distribusi penduduk yang tidak merata. Dilihat dari segi etnis, penduduk Bolivia sangat beragam, didominasi oleh mestizo, diikuti oleh penduduk asli seperti Quechua dan Aymara. Mayoritas penduduk beragama Katolik Roma, namun terdapat juga Protestan dan penganut agama asli. Bahasa Spanyol menjadi bahasa resmi, tetapi bahasa asli seperti Quechua dan Aymara juga diakui dan digunakan secara luas. Ekonomi Bolivia bertumbuh pada beberapa sektor utama. Sektor pertambangan sangat vital bagi Bolivia, kaya akan mineral seperti timah, perak, dan litium. Industri di Bolivia beragam, mulai dari pengolahan makanan hingga petrokimia, namun masih dalam tahap pengembangan dibandingkan sektor lainnya. Meskipun demikian, keberadaan industri kecil dan menengah serta potensi sumber daya alam yang besar menjanjikan pertumbuhan ekonomi Bolivia di masa depan. Ada beberapa faktor yang mendukung Bolivia menjadi negara berkembang. Yang pertama ada ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang fleksibel ini memungkinkan pertumbuhan yang lebih beragam. Yang kedua, sumber daya alam. Sebagai penghasil koka dan timah terbesar, Bolivia memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Yang ketiga, investasi asing. Bantuan dari negara seperti China memberikan suntikan dana untuk pembangunan. Namun, Bolivia juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang tinggi menjadi hambatan utama. Yang kedua, infrastruktur. Kondisi geografis yang sulit dan ketidakstabilan politik menjadi penghambat pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang rendah dan harapan hidup yang pendek membatasi pemasokan tenaga kerja.
Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan tentang Bolivia sebagai salah satu negara berkembang. Jadi kesimpulannya adalah Hong Kong adalah contoh klasik dari sebuah negara maju dengan ekonomi yang kuat, infrastruktur modern, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang baik. Keberhasilan Hong Kong sebagai pusat keuangan global dan lokasi strategisnya menjadikannya salah satu kota paling penting di dunia. Di sisi lain, Bolivia menunjukkan karakteristik negara berkembang dengan ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dan energi, serta infrastruktur dan layanan publik yang masih memerlukan banyak peningkatan. Meskipun Bolivia memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, tantangan dalam stabilisasi politik, regulasi, dan pemerintahan yang efektif masih menjadi hambatan bagi kemajuan yang lebih signifikan. Jadi itu dia penjelasan tentang negara maju dan negara berkembang. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat bagi kalian semua dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.